yang masih punya orang tua, sudah berusia lanjut, salah satu atau keduanya, tapi mereka tak bisa dapat surga. Kenapa? Karena mereka enggan mengurus orang tua. Maka ibu semua, kalau ada orang tua yang harus tinggal sama kita, jangan ngerasa beban. Jangan ngerasa itu ujian yang berat. Justru itu adalah pahala yang besar yang Allah siapkan untuk kita. Ibu, ya. Ada 3 hal yang harus kita pahami tentang rumah tangga. Yang pertama, rumah tangga itu ibadah yang paling lama. Maka saat kita menghadirkan kebaikan di rumah tangga, pasti ada pahalanya. Betul? Dan hati-hati, saat kita melakukan keburukan di rumah tangga pun pasti ada dosanya. Yang kedua, rumah tangga itu sekolah yang paling lama. Kalau rumah tangga itu sekolah, berarti tempat belajar. Belajar di sekolah kalau mau naik kelas harus ikut ujian dulu. Betul? Sekarang pertanyaannya, rumah tangga ada ujian atau tidak? Ujiannya dikit apa banyak? Banyak aja, banyak banget. Banyak banget atau luar biasa banyak banget? Tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalah. Karena rumah tangga sakinah bukan yang tidak ada masalah, tapi yang bisa mengambil hikmah di balik masalah. Betul? Betul. Mohon maaf, ada yang diuji sama pasangannya. Ada? Di sini ada? Mana orangnya? Ada yang pasangannya baik, diuji sama mertuanya. Ada? Pasangan baik, mertua baik, diuji sama iparnya. Sampai ada filmnya itu. Ipar adalah, nyampe juga ya. Pasangan baik, mertua baik, ipar baik, mohon maaf, diuji ternyata sama orang-orang terdekat lainnya. Betul? Betul. Yang namanya rumah tangga tak akan pernah bisa lepas dari ujian. Karena ujian dihadirkan untuk naik kelas dalam kehidupan. Dan yang ketiga, rumah tangga itu menyatukan 2 keluarga yang sangat besar. Maka nanti saat kita berumah tangga, ada mertua, ada menantu. Bagaimana mereka berhubungan dengan baik akan menentukan seperti apa rumah tangga itu berjalan dengan baik. Maka untuk setiap mertua dan untuk setiap menantu, belajar untuk menghadirkan hati. Belajar untuk melapangkan hati, memposisikan diri menjadi mertua yang baik dan menantu yang baik. Apa yang perlu dihadirkan? Ada 3. 1, mertua dan menantu harus saling ridho. Saling ridho. Saling menerima. Untuk semua mertua di luar sana, belajar menerima menantumu. Karena bagaimanapun menantumu hari ini yang mencintai anakmu. Betul? Karena bagaimanapun hari ini yang melayani anakmu, yang membersamai anakmu, yang menemani anakmu adalah siapa? Menantumu. Maka perlakukan menantumu sebagaimana engkau sayang kepada anakmu. Ridho, saling menerima. Menantu juga sama. Ketika melihat mertua, tataplah mertua sebagai orang tuamu. Sama seperti orang tua kandungmu. Maka ridhonya kita terhadap mertua akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mertua dan menantu harus saling menghargai. Saling apa? Menghargai. Saling menghargai. Ibu jadi mertua, belajar menghargai menantu. Ini kenapa wajahnya mengkhawatirkan begini? Belajar memuji menantu kita. Suka nggak memuji menantu? Allah, kadang suka lupa kita. Dan menantu juga belajar menghargai siapa?
mertua. Dan yang ketiga, mertua dan menantu harus saling memberi, saling menyayangi. Mertua dan menantu itu saling, bukan saing. Catat ini. Mertua dan menantu itu saling, bukan saing. Mudah-mudahan kalau hatinya lapang, maka Allah akan jaga hubungan mertua dan menantu di antara kita. Amin ya Rabbal alamin. Alamin. Jadi mertua tuh juga orang tua kita juga Ustaz. Betul. Ya. Iya, Ustaz terima kasih. Sama-sama. Penjelasannya luar biasa. Selanjutnya ada nggak nih yang mau curhat lagi? Wah, oke, kita kasih kesempatan yang di sebelah sini dulu. Silakan Ibu. Ini kira-kira mertua galak nggak ya? Enggak, insya Allah ya. Iya, silakan Ibu. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Curhat dong AA. Iya. Iya. Saya atas nama Nana Salehun dari Majelis Taklim Nur Salehun Jasinga Bogor. Masya Allah. Ceritanya Ustaz, saya tuh tinggal serumah dengan mertua. Ketika di dalam rumah tangga selalu ada konflik. Dan seorang suami suka membela saya. Tapi saya juga tidak mau suaminya, anaknya Ibu bisa dideketin mic-nya. membela saya karena anaknya takut durhaka terhadap orang tuanya. Pertanyaannya, apakah itu di dalam kita mengambil keputusan berpisah dari mertua, apakah itu bentuk suatu dosa? Dan bagaimana menyikapinya? Mohon pencerahannya kepada AA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Bu Nana selama ini ternyata ada memendam rasa ini ya, kalau tinggal serumah sama mertua gitu ya. Mertuanya masih sehat Ibu? Oh udah nggak ada. Ustadz bagaimana nih Ustadz menyikapi hal ini? Silakan Ustadz Hilman. Baik, Masya Allah. Ibu. Ya. Memang yang namanya hubungan, apalagi hubungan itu dalam keadaan yang jaraknya dekat, biasanya pasti ada konflik yang muncul. Artinya ketika kita memilih untuk menjaga jarak, atau misalnya kita ingin hidup berpisah daripada orang tua kita, justru itu yang dianjurkan memang. Agar kemudian kita bisa belajar kemandirian dalam membina rumah tangga. Karena ada istilah kapal yang baik, nahkodanya bukan dua, pasti satu. Betul? Dan di dalam keluarga, jika ada dua kepala, biasanya akan muncul konflik di dalam keadaan tersebut. Maka kalau kemudian ibu memilih untuk berpisah dengan orang tua dalam rangka menjaga rumah tangga agar bisa belajar kemandirian, belajar membina rumah tangga dengan baik bersama dengan pasangan, itu diperbolehkan. Tapi lihat dulu kondisinya. Boleh jadi pasangan ibu tidak bisa lepas daripada orang tuanya karena kondisi orang tuanya yang tak bisa ditinggalkan. Dan ini yang harus jadi catatan. Untuk setiap para anak, jangan pernah merasa beban kalau kita harus ngurus orang tua. Kata Nabi SAW, roghima anfuh, roghima anfuh, roghima anfuh. Celaka menyesal, celaka menyesal, celaka menyesal. Siapa? Mereka yang masih punya orang tua, sudah berusia lanjut, salah satu atau keduanya, tapi mereka tak bisa dapat surga. Kenapa? Karena mereka enggan mengurus orang tua. Maka ibu semua, kalau ada orang tua yang harus tinggal sama kita,
Jangan ngerasa beban. Jangan ngerasa itu ujian yang berat. Justru itu adalah pahala yang besar yang Allah siapkan untuk kita. Tinggal bagaimana kita bersama dengan pasangan saling kerjasama. Dan ibu jangan kaget, yang namanya orang tua itu biasanya sifatnya kalau udah sepuh balik lagi kayak anak-anak. Betul nggak? Maunya diperhatiin, maunya dianggap sama kita. Dan percayalah, tidak akan pernah berkurang rizkinya seorang anak karena mencintai orang tuanya. Tidak akan pernah berkurang rizkinya seorang anak karena membahagiakan orang tuanya. Boleh jadi berkah rezeki yang Allah titipkan untuk pasanganmu karena pasanganmu menghormati orang tuanya. Dan yang menyesal hari ini, beliau sudah wafat. Pasti ibu, kalau waktu masih bisa berulang, rasanya tak akan ada penyesalan itu. Maka hari ini, gimana Bu, silakan. Kalau bisa ingin putar kembali dan masuk ke lorong waktu. Ingin memperbaiki Iya. apa yang menjadi kesalahan mungkin Ustaz. Maka istri yang baik itu bukan istri yang menghalangi pasangannya untuk berbakti kepada orang tuanya. Ingat ini, berapa banyak istri yang suka menghalangi suaminya berbuat baik sama orang tua? Ada tidak? Banyak. Ngaku di sini siapa? Justru seorang istri harus menguatkan suami untuk berbakti sama orang tuanya. Kadang orang tua kalau punya anak laki-laki dan anak laki-lakinya menikah, suka ngerasa kehilangan. Betul nggak? Karena perhatian anak laki-lakinya berubah sama orang tuanya setelah dia punya istri. Maka istri yang baik adalah istri yang membersamai suami, istri yang menguatkan suami, istri yang menggenggam tangan suami, bilang sama suami, ayah, sayang, ibumu masih ada, ayahmu masih ada, ayo. Sebagian rizkimu selain diberikan kepadaku, aku nitip ya. Berikan juga kepada orang tuamu. Jangan sampai orang tuamu kehilangan dirimu karena engkau menikah dengan diriku. Itu jawabannya. Itu kalau menjadi anak yang bakti sama orang tua Orang atau tua. mertua ya Ustaz ya. Betul. Iya, jangan sampai ini mah kalau mertuamu datang ke rumah, datang aja nih, masih hidup aja. Ya Allah. Jangan begitu Bu ya. Ustaz, terima kasih Ustaz.